Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita membangun aplikasi mobile Android atau iOS tanpa menggunakan coding. Coding itu seperti menulis baris-baris kode untuk menampilkannya pada HP ya kalau aplikasi Android. Baiklah, di sini kita hanya menggunakan Google Drive sebagai tempat di mana data kita tersimpan, dan juga kita memanfaatkan website glideapps.com. Nah, di website ini kita itu membangun aplikasi mobile menggunakan Google Sheet ya. Dan ini bisa kita gunakan secara gratis dengan batasan-batasan tertentu. Sebelum kita langsung membuat sebuah aplikasi, di sini saya ingin mengenalkan aplikasi yang sudah dibuat dan sudah saya share di grup. Di sini saya membuat aplikasi yang berisikan beberapa proker saya ya. Di sini pada websitenya kita langsung saja login karena kalau sudah punya akun, dan sign up kalau belum punya akun. Di sini kita login menggunakan email, dan ketika setelah login di sini akan muncul beberapa menu utama, dan di sini aplikasi yang sudah saya buat yaitu aplikasi KKN reguler WAD. Nah, langsung saja kita buka untuk mengenalkan apa saja isi dan apa saja fitur yang dapat kita gunakan dalam membuat aplikasi Android ini ya, atau aplikasi iOS. Di sini ada beberapa bagian penting. Yang pertama sebelah kiri ini merupakan tempat dimana kita mengatur menu dan apa yang ditampilkan dalam layar. Di sini kan ada tabs. Nah, tabs ini itu yang ditampilkan di bawah layar ini. Media belajar, berita, ini tabs. Jadi kalau kita tambah, nah ini akan menambah ini new tab ya. Soalnya kita ganti di sini akun. Nah, ini akan menjadi akun. Ini untuk tabs. Kemudian ada screen. Menu dulu ya, maaf. Menu ini yang ditampilkan menu di atas ini ya, menu namanya hamburger menu. Nah, di sini kita bisa mengedit apa nama juga, semuanya kita ganti menjadi menunya. Di sini isinya kita kasih apa ya, beli. Maka di sini akan berubah menjadi beli. Sebenarnya kita juga ingin memindahkan akun ini di menu, sehingga kita tinggal drag saja ke bawah. Nah, maka di sini akan menjadi ada akun dan menu, ada akun dan beli, sehingga di tab sini akan hilang kembali seperti semula, seperti itu. Udah, selanjutnya ada di screen. Screen ini apa yang kita tampilkan di dalam layar ini ya. Dan kita kembali dulu di aplikasinya. Nah, media inline di sini screen dari data-data yang kita ambil dari Google Sheet. Jadi semua dituliskan dalam list. Ini nanti jelaskan selanjutnya. Setelah itu kita kembali ke bagian tengah atas ini. Ini juga sangat penting. Di sini pertama ini kita merupakan tampilan aplikasi kita dalam device atau HP kita yang dibagi menjadi dua, yaitu ada aplikasi Android tampilnya seperti ini dan juga iOS seperti ini. Kemudian di sini ada pengaturan atau setting. Ini setting-setting secara general seperti temanya, warna, seperti semuanya kita ubah menjadi warna hijau. Terus kita pilih warna yang ini, akan berubah tampilannya. Dan kita pilih atau ini. Kemudian juga app infonya seperti ikonnya kita ganti ketika ini diinstal, dan ini icon di smartphone tampilannya di home screen kita kan seperti ini ya. Kemudian nama, auto, dan privasi dan sebagainya.
Kemudian di sini bagian sangat penting yaitu bagian datanya kita. Nah, di sini data-datanya itu sama seperti apa yang kita buat di Google Drive ya. Maka di awal tadi saya bilang kalau kita akan membuat sebuah aplikasi memanfaatkan Glide App dan Google Sheet yang kita simpan di dalam Google Drive. Google Drive di sini kita bisa lihat di sini saya membuat Google Drive 1 di sini. Nah, kita buka. Nah, semua tables data ini merupakan berasal dari satu file Google Sheet di Google Drive kita. Di sini ada media belajar, membuat aplikasi, berita, isi media belajar. Nah, ini sama seperti data yang ditampilkan di sini. Dia berita, isi media belajar ya. Sama. Jadi di sini kita bisa mengubah data-data di sini ataupun langsung dari Google Sheet-nya di sini. Ketika kita mengubah di sini akan auto berubah dengan kita mengeklik ada ini tombol panah melingkar, ini refresh, atau di sini juga ini merefresh perubahan data yang kita lakukan pada Google Sheet di Google Drive kita ya. Kemudian selanjutnya bagian kanan. Nah, bagian kanan ini merupakan bagian yang lumayan banyak dan di sini kita mengatur bagaimana tampilan dari aplikasi kita. Mulai dari pengenalan tari semuanya nih. Ini kan proker saya yaitu proker dari kesenian, pengenalan tari. Di sini kita lihat pertama ini card, ini pertama style dari atas saja ya. Label ini label di atas ini. Sebenarnya media belajar. Karena di sini media belajar sebenarnya kita ganti pembelajaran. Akan berubah di sini. Kemudian di sini source itu merupakan sumber data dari Google Sheet kita. Sebenarnya kita ganti di sini berita, dia akan berubah menjadi berita. Jadi di sini berita ini di sini nih. Nah, isi berita itu kan ada dua di sini. Menjaga hoax dan menjaga kesehatan di masa pandemi. Maka di sini akan berubah source-nya. Karena di sini tabs-nya kita menggunakan media pembelajaran, maka source-nya kita menggunakan media belajar. Oke, ini media belajarnya. Kemudian tab icon ini icon untuk tabs kita. Nah, di sini kita kan di sebelah kiri tadi kita mengatur nama tabs-nya. Nah, di sebelah kanannya kita mengatur ikonnya. Semoga kita ganti ikonnya seperti ini, kita akan berubah. Kemudian kita ganti, kita juga bisa melakukan searching di sini. Sebenarnya kita ganti books karena belajar itu identik dengan buku ya. Kita ganti ini ikon media belajaran akan berubah. Kemudian ada style ini bagaimana kita menampilkan datanya. Yang kita sih ada pengenalan tari, terus di sini ada ada segala teks-teks lainnya, deskripsi mungkin atau apa. Di sini kita juga bisa ganti seperti styles. Maka ini kan seperti ini, ganti list, maka sepertinya seperti list. Checklist, maka ini seperti yang bisa kita checklist. Oke. Kemudian kita ganti sebenarnya details, hilang ya. Karena belum saya itu atau di sini harusnya ditambah dan tambah apa gitu ya. Kemudian itu nanti saja. Kemudian untuk tambah seperti kalender tidak ada. Swipe, nah seperti ini swipe juga tampilannya berubah. Kita ganti card saja ya. Nah, card di sini kita juga masih bisa atur card. Di sini kan ada bagian screen ini. Nah, kita kan menampilkan list dalam bentuk list, ini inline list itu dalam bentuk list yang gayanya menggunakan gaya card. Maka bentuknya seperti kartu ya kotak. Sebelumnya kan tidak terlalu kelihatan ya. Coba kita ganti dulu warnanya menjadi putih. Nah, kan kelihatan seperti card ya bentuknya. Nah, kita juga bisa mengatur apa yang ditampilkan dalamnya dengan mengklik inline di sini. Nah, ini kan tampilan bentuk card tadi. Ini kan ada data, desain. Itu kita coba bahas satu persatu. Pertama kita menggunakan datanya ini. Data itu yang ditampilkan dalam ini ya, dalam satu card ini. Soalnya header itu kan nama materi, foto, deskripsi. Nah, ini dari mana? Ini nih merupakan
dari data yang kita masukkan di Google Sheet kita ya. Tadi source-nya kita kan media belajar ya di sini. Kita tulis media belajar kan. Media belajar di sini. Tuh. Ada doa sehari-hari, aplikasi pendukung belajar. Nah, di sini kan ada nama materi, foto, deskripsi. Nah, maka di sini ada nama materi, foto, deskripsi. Ini merupakan data dari tabel media belajar. Maka itu tabel di sini ya. Kemudian kita juga bisa ganti sebenarnya pengenalan tari, biarkan warna itu menjadi hijau. Kemudian ini juga details, title kita kosongkan, kemudian detailsnya kita ganti deskripsi. Nah, image itu fotonya kita ganti ke foto benar ya. Oke, akan tampil foto seperti itu. Kemudian di desain bawahnya URL, image-nya semuanya kita di sini kita image-nya dari URL ya, karena kita masukkan URL ini URL kita tuh. Oke. Kemudian image shape itu bentuknya bentuk dari kartnya, sebenarnya kita ganti square ya kan, jadi persegi. Kita ganti ukurannya menjadi 3:1, maka akan menjadi seperti ini. Kita ganti lagi 4:3 kan seperti ini. Ini bisa kita pilih-pilih sesuai selera masing-masing. Di sini saya menggunakan 3:1. Kemudian ada size. Size ini kita bisa menggunakan full size, yaitu full satu card itu mengenai satu layar, atau kita menjadi setengah-setengah seperti ini, jadi kotak-kotak kecilnya. Kemudian ada card style, ada yang outline. Nah, ini seperti pilih aturan-aturan dari cardnya, gaya-gaya dari card yang bisa kita pilih. Sebenarnya ini horizontal itu kita menjadikannya slide kiri ke kanan ya. Kita bisa memilihnya yang vertikal. Kemudian corner ini sudutnya ini tajam atau yang tumpul ya. Kalau tajam ini kan kelihatan tajam, kalau tumpul. Kemudian ada text size untuk mengatur besar teks. Kemudian di sini overlay itu apa namanya, seperti objek yang di atasnya card ini. Sebenarnya kita ini apa pilihnya, ada favorit. Nah, maka di sini ada favorit. Kita kasih button favorit, maka kita klik ini sebenarnya pengenalan tadi, kita favorit. Kita klik, maka di favorit di sini akan keluar pengenalan tari. Kemudian kita juga mengfavoritkan doa sehari-hari, maka di favorit ada doa sehari-hari seperti itu. Kita hilangkan lagi. Kemudian tag avatar ini tidak terlalu itu ya, jarang digunakan. Sini kita akan mempelajari dasar-dasarnya saja. Kemudian ada sini juga sesuai keinginan kita, ada show search bar. Show search bar ini nih kolom pencarian. Sebenarnya kita uncek list, maka di sini akan hilang ya kalau ada. Nah, ini juga kita tidak perlu mengatur apa-apa, tapi kita bisa langsung menggunakannya. Semuanya kita di sini mencari belajar ya. Di sini kan ada pengenalan tari, doa sehari-hari, aplikasi pendukung belajar. Kita mencari semuanya, ingin mencari belajar, maka langsung ketemu. Atau kita akan mencari tari, maka dia langsung keluar pengenalan tari. Seperti itu. Dan di sini juga kita bisa ganti placeholder, itu kata yang di dalam kolomnya. Kalau di sini kan search aja katanya. Soalnya kita ganti di sini cari media belajar, karena di sini tabsnya media pembelajaran ya, media belajar. Kita search selesai, maka ketika kita klik oke. Nah, ini maka akan berubah katanya cari media belajar itu. Sudah. Nah, mungkin itu dulu dasar-dasarnya. Selanjutnya kita akan membuat aplikasi sederhana, aplikasi media pembelajaran. Ini nanti kita manfaatkan untuk membantu adik-adik kita yang sekarang sekolahnya secara daring ya, sekolahnya dari rumah, dan ingin membantu supaya mereka tidak bosan bagaimana
kalau mereka belajar lihat di HP, mendengarkan guru menjelaskan atau membaca buku sendiri, maka kita bisa membantu adik-adik kita atau anak-anak untuk lebih semangat lagi belajar menggunakan di HP dengan kita membantunya membuatkan aplikasi belajarnya ya, dengan memanfaatkan Google Sheet data-datanya. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba membuat aplikasi baru. Di sini ya kita aja new app. Kita source data kita tuh dari Google Sheet ya. Kita continue. Nah, select a file ya. Oke, karena di sini kita baru ada satu dan ini sudah itu ya, kita isi data-data untuk satu aplikasi. Kita mau buat di Google Doc ini kita buat file, kita buat folder baru. Sebenarnya kita di sini kita akan mencoba membuat media belajar pengenalan pahlawan ya. Pahlawan. Kita buat. Kita klik. Nah, di sini kita membuat Google Spreadsheet kosong aja. Nah, di sini sudah ada datanya. Oke. Kemudian kita cancel, kita tambah new apps, Google Sheet, kita continue. Kita pilihnya enggak ada ya. Nah, kita coba isi data dulu di sini. Ganti namanya. Ganti nama menu. Sini kita kasih namanya adalah pahlawan nasional. Sini kita kasih foto. Kita kasih pengenalan pahlawan nasional Indonesia. Kita save. Kita close aja nih. Di slides-nya continue. Nah, udah keluar ya. Untitled spreadsheet. Kita ganti dulu di sini. Pengenalan pahlawan. Ya. Kita ganti. Ini menu satunya. New apps, Google Sheet, continue. Pengenalan pahlawan, select. Oke, pahlawan nasional. Tampaknya seperti ini ya, karena datanya yang kita masukkan itu masih sedikit. Di sini kita coba tambah lagi datanya. Pahlawan nasional. Ini mungkin kita tambah lagi. Ini pahlawan nasional kita ganti Presiden Indonesia. Ini salah nih, ini tadi harusnya ini masukkan di sini deskripsi ya. Di sini dan ini pengenalan Presiden Indonesia dari masa ke masanya. Nah, kalau kita udah melakukan perubahan data, di sini kan belum berubah nih. Kita refresh lagi agar datanya tuh update mengikuti data-data di Google Sheet. Nah, ini sudah berubah. Nah, di sini auto berubah ya.
Oke, tambah. Di sini kan ada menu yang kita tambah di sini. New tab. Di sini adalah presiden ya. Presidenku. Ini namanya kita ganti. Pahlawanku. Ini tanda ikan ini kalau kita sembunyikan ya, kita sembunyikan maka seperti ini. Presidenku, ini pahlawanku. Ini tampilannya sama karena source-nya sama ya, dari menu semua. Jadi di sini kita coba tambahkan lagi, tambahkan di sini di bawah, di sini di bawah kiri kita tambahkan lagi tabel baru. Sebenarnya di sini kita tambahkan ini untuk pahlawanku ya. Nah, di sini nama pahlawan. Dan di sini ada foto pahlawan. Di sini itu detail pahlawan. Nah, sini kita coba cari di Google pahlawan nasional ya. Di sini kita akan masukkan pahlawan nasional yang masa. Di sini kita coba pertama Jenderal Sudirman ya. Terus, daripada salah nulis namanya kita copy saja. Oke, kita ketikkan kolomnya. Nah, seperti ini. Kemudian, nah untuk foto pahlawan ini kita bisa melakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kalau kita soalnya kita punya foto sendiri dan kita bisa upload di Google Drive ini ya. Kemudian kita ambil linknya, contohnya di sini. Di sini soalnya kita punya sebuah gambar, jadi kita upload Google Drive, kemudian kita klik kanan, kita dapatkan link. Mendapatkan link ini kita ganti ini jadi ke siapa saja yang memiliki link ya. Nah, baru kita salin link. Nah, setelah disalin link dari Google Drive kita ini, seumpamanya tadi, anggap saja ini kita copy dari di sini, kita copy linknya ke sini, ke foto pahlawan ya. Nah, ini foto pahlawan ini kita bisa kasih link dari Google Drive kita, atau kita sebenarnya kita dapat foto dari internet. Ini kita sebenarnya kita open image in new tab, kemudian ini kita klik. Nah, ini kita bisa copy image address, atau ini kita ini atasnya ini kita copy aja dan kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Maka di sini akan bentuk link. Nah, kalau kita buka linknya, ini kan gambar ini ya. Kemudian kita beri detailnya itu, ini kita copy saja, kita coba copy, taruh di ini, terpisah ya kopinya karena beda paragraf. Di sini, ini kita hapus yang ini. Nah, sudah selesai. Satu data sudah kita tambahkan. Di sini kita refresh lagi di sini. Kira kita sudah membuat tabel baru. Nah, tabel pahlawannya sudah muncul di foto detail pahlawan. Oke, sudah. Ini kita klik belum ada apa-apa ya, masih cuma detail dari tabelnya doang. Ini karena kita belum sambungkan dari tabelnya itu. Nih. Baiklah, kita tambahkan datanya dulu. Ini saya skip ya, saya tambahkan data-datanya.
Baiklah, di sini datanya sudah keisi semua ya. Di sini saya ubah menunya menjadi ada menu 1 dan menu 2. Menu 1 ini untuk pahlawan, di mana pahlawan sini saya kasih dua contoh, yaitu pahlawan nasional dan pahlawan revolusi. Kemudian menu 2 ini Presiden Indonesia. Nah, kemudian di sini isi datanya seperti namanya, fotonya, deskripsinya, seperti itu. Dan di sini tabelnya ini pahlawanku dan presidenku. Ini presiden ini datanya seperti nama presiden, fotonya, dan periode jabatannya. Kemudian untuk pahlawan di sini ada nama pahlawan, foto pahlawan, detail, kemudian jenis menu. Nah, di sini saya jenis menu. Nanti saya jelaskan mengapa saya beri nama jenis menu di sini, dan di sini namanya pahlawan nasional dan pahlawan revolusi ya. Kemudian sini untuk foto-foto ini ya. Ini foto ini saya menggunakan linknya itu link-link yang langsung di Google, sebenarnya kita searching nama pahlawan siapa gitu. Nah, ini saya copy linknya di sini. Jadi tidak menggunakan file yang langsung di Google Drive ya. Nah, kemudian selanjutnya kita di sini akan mengatur layoutnya untuk berdasarkan data-data yang sudah kita masukkan tadi, data-data pahlawan, presiden, dan juga menunya. Nah, di sini untuk di tabsnya ada presidenku dan pahlawanku ya. Nah, untuk presidenku di sini sumber datanya itu dari ini, tabel presidenku. Jadi kita atur aja di sini. Ini sudah ada. Nah, Presiden Indonesia di sini kan kalau diklik dia tidak muncul data-datanya ya. Nah, ini kita bisa ubah. Pertama kita atur layoutnya dulu. Ini tampilannya kan seperti masih biasa bentuk list, kita ubah menjadi tiles atau card. Nah, di sini bisa menggunakan cardnya. Nah, sudah menyediakan card, di sini kita klik di bagian kiri inline, di sini kita klik untuk mengubah apa aja yang ditampilkan di dalam cardnya. Pertama foto udah benar, kemudian headernya udah benar, title ini harusnya ini kita ganti. Kalau nama menu kan sudah ada di header, jadi tidak kita kosongkan, dan detailsnya kita beri deskripsi. Nah, ini jadi presiden penerima Indonesia dari masa-masa. Jadi kalau kita klik cuman seperti ini ya. Nah, kita klik ini. Nah, ini kita bisa ubah. Ini kita close, nah kan kosong nih. Kita klik. Nah, ini kita bisa tambah. Kita ini bisa pilih banyak sebenarnya basic table, seperti kita kasih di sini list aja, list inline listnya, inline list. Nah, inline list ini kan ini source-nya, value-nya nih. Kita aturnya untuk data yang ditampilkan itu dari sebelah kanan. Sebenarnya kita sini kita ubah menjadi tabel presidenku. Nah, makanya jadi list presiden. Jadi kalau kita kembali, nah ini pahlawan, presiden, klik ini list presidennya. Kemudian kita klik ini foto presiden dan juga masa jabatannya. Seperti itu. Nah, ini kita ingin ubah desainnya, kita tinggal klik di inline list yang isinya dari table presidenku. Nah, kita ubah menjadi bentuk tiles, card. Nah, kita ubah menjadi card coba ya. Kemudian kita ganti 3:2 biar lebih besar. Iya, oke, sudah benar. Kemudian ini menu 1 nih kurang ya, kita hapus saja. Kita ganti presiden. Kita kosongkan. Nah, ini kita kosongkan. Kemudian sudah kita klik sekarang. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kita klik ya, mas tahan jabatannya udah bagus seperti ini. Kemudian untuk pahlawanku, nah untuk menu pahlawanku ini datanya agak berbeda. Ketika klik kita masih kosong.
Nah, kalau kita klik terus kita harus kita isi semuanya pahlawanku. Nah, ini kan jadi tampil semua namanya. Sedangkan di datanya ini kita bedakan pahlawan revolusi dan pahlawan nasional. Pahlawan revolusi datanya kok sama gitu. Jadi kita ingin membuatnya beda. Pahlawan revolusi nanti isinya kita ingin, di sini saya masukkan dua contoh ya, Jenderal Ahmad Yani sama Letnan Jenderal R. Suprapto. Jadi ingin kita pisahkan. Nah, kita pisahkannya itu di sini di bagian data. Nah, di sini kita pahlawanku ini. Nah, di sini kan di menu, nah pahlawanku. Nah, di sini kan ini ada datanya, ada nama pahlawan, itu isinya namanya, kemudian foto pahlawan itu link foto dari pahlawan, kemudian detail pahlawan itu seperti ya kisah singkatnya aja, kemudian ada jenis menu. Nah, jenis menu ini saya beri di sini jenis menunya pahlawan, isinya pahlawan nasional untuk yang pahlawan nasional dari Jenderal Sudirman sampai Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk Ahmad Yani dan Suprapto di sini, Ahmad Yani Suprapto di sini kita nama jenisnya kita beri nama pahlawan revolusi. Kenapa saya bedakan? Nanti jadi ketika kita di menu satu di sini ya. Nah, ini kan kosong nih. Kita buka di Google Ads-nya. Nah, ini kan pahlawan nasional revolusi. Di menu satunya di sini kita tambahkan di sini di kanan atas kita buat relasi, sebenarnya kita kasih relasi pahlawan, itu nama kolomnya. Dan kolom tipenya kita pilih relation. Karena ini kita akan membuat relasi untuk membedakan pahlawan nasional dan pahlawan revolusi. Karena kalau dalam satu pahlawan ini satu table, jadinya itu nanti akan terbaca semua. Jadi kita bedakan berdasarkan relasinya. Di sini kita pilih konfigurasinya, itu kita samakan berdasarkan nama menu. Nama menunya kan pahlawan nasional dan pahlawan revolusi. Nah, berarti ini nama menu, udah benar nama menunya. Kemudian di non ini bawahnya ini untuk di tabel pahlawanku, kemudian kita samakan di jenis menu. Kenapa jenis menu? Kan di sini jenis menu itu, jenis menu di sini kan pahlawan nasional dan pahlawan revolusi ya, ada dua aja. Jadi ntar ini dibedakan jadi dua, jadi ini kepisah. Nah, ini cuma satu yang muncul nih, jadi cuma sama Ahmad Yani doang. Nah, ini kita centang match multiple. Jadi ntar semua yang nama menunya termasuk pahlawan nasional akan masuk ke ini baris pahlawan nasional. Kalau yang pahlawan revolusi kan masuk ke baris pahlawan revolusi itu. Kemudian kita tulis dan, nah ini selesai. Nah, ini kan ada list, jadi ini nama-namanya berdasarkan itu, berdasarkan jenis menu. Harusnya ini jenis pahlawan, ini bisa yang mudahkan aja. Karena ini jenis menu biar masuknya di sini ke menu ini, nama menunya. Oke. Jadi nanti ketika kita tinggal mengatur di layout. Nah, pahlawan nasional ini kita balik dulu, kita ganti ke card, ini tampilannya card, kemudian kita klik inline list, kita ubah titlenya jadi kosong, ini deskripsi udah benar, teori 1 pahlawan nasional dan pahlawan revolusi. Pahlawan nasional ini inline list. Nah, inline list ini source-nya kita ganti menjadi relasi pahlawan, bukan pahlawanku lagi. Kalau pahlawanku kan semua data di tabel pahlawan akan terbaca, jadi tidak dibedakan antara pahlawan revolusi dan pahlawan nasional. Kita ganti relasi pahlawan. Nah, maka ini akan jadi berisikan pahlawan nasional saja. Ini titlenya 0 kolom, ini kita ganti menjadi pahlawan nasional gitu. Jadi pahlawan nasional. Kemudian tidak, itu tidak diganti. Harusnya terganti karena ini kalau kita ganti sini pahlawan nasional, maka di pahlawan revolusi juga sama. Jadi kalau kita ini kita ganti pahlawan revolusi, maka
di pahlawan nasional juga berganti dengan revolusi. Jadi ini kita ganti menjadi, atau kita kosongkan saja. Oke. Nah, ini kan ada, kalau kita klikkan, nah ini kalau kita unklik di sini ada title. Nah, title ini kita bisa atur untuk tampil di atas ini nih. Di sini kita tulis saja pengenalan pahlawan. Nah, akan muncul di atas. Kalau revolusi di sini. Nah, pahlawan nasional. Nah, pengenalan pahlawan Jenderal Sudirman. Ini akan berisi tentang foto, nama, dan juga sedikit singkat cerita. Nah, di sini kita juga bisa atur lagi. Nah, di sini ada banyak pilihan, jadi bisa kita explore sendiri. Di sini separator itu pemisah. Nah, separator itu kita pemisah. Sebenarnya kita taruh di bawah gambar, kemudian kita show line divider, kita ini juga spacing di kanan nih, kita pilih medium. Nah, ini akan jaraknya akan besar. Ini kita tampilkan atau tidak. Jadi kalau kita tampilkan kosong, kita tampilkan ada sedikit garis, kita kosongkan saja mediumnya. Jadi ada jarak antara foto dan teks. Jadi ini kita copy, kita klik ini, nah kita duplikat, jadi kita taruh saja. Nah, maka akan ada jarak antara Jenderal Sudirman, nama dan deskripsinya ya. Kemudian ini sudah kita atur sebenarnya. Ini kita kasih small saja, tidak default. Oke, seperti itu aja. Kemudian juga ini kita bisa tambah lagi semuanya apa ya, tombol kembali ya. Kita cari sini button, ada nih button. Nah, button sini kita bisa actionnya ini, action itu ketika kita mengeklik tombol apa yang akan terjadi gitu ya. Nah, ini kan notifikasi nih, ini kan show notification, tulisannya Y. Kalau kita tulis OK, maka kita klik akan OK. Kalau ini karena kita akan tombol kembali, maka kita pilih go back dan kita ganti tulisnya di sini di title kembali. Akan kembali, kita klik kembali, akan kembali. Nah, kita hanya mengatur di satu halaman, maka akan otomatis diterapkan di halaman lainnya karena bentuknya inline list. Jadi apa yang kita ubah itu akan berlaku untuk semua data yang ada dalam di inline listnya. Kita kembali. Ini beberapa contoh pahlawan saja. Presidenku. Kemudian untuk selanjutnya kita atur ini icon tabs di sini. Tab icon. Kita cari apa ya? Person pahlawan. Kita kasih pahlawan presidenku. Kemudian pahlawan juga kita bisa ganti di sini tab icon. Pahlawanku, presidenku. Kemudian kita atur di sini sebenarnya kita ganti warna sesuai keinginan. Dan warna ini, kemudian ini kita bentuknya ini seperti warnanya seperti yang kita inginkan. Sebenarnya kita juga bisa pilih warna sendiri, kita atur warnanya sesuai selera. Sebenarnya kita atur, kita tinggal biru dan kecerahannya kita segini, kita agak gelap atau cerah sekali. Oke, nah itu sesuai selera. Kita ungu. Oke. Nah, kita pilih putih dan hijau atau biru. Hijau ya, contoh saja. Kemudian app infonya sebenarnya kita sini nama aplikasinya itu apa, pengenalan pahlawan. Kemudian author yang kita ganti semuanya Sari. Kemudian ini icon juga kita bisa ganti ketika kita diinstal. Kita ganti banyak
pilihan sini. Kita juga search, kita search apa ya, star, bola bintang. Nah, kita ganti bintang, atau kita bisa upload kalau kita punya icon aplikasi sendiri. Sudah selesai. Nah, di sini aplikasi kita sudah selesai. Nah, setelah aplikasi kita selesai, selanjutnya ini kita lupa beri screen ya, screen title sini kita Presiden Indonesia. Coba kembali Presiden Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kan ada upgrade. Nah, ini raw. Ini batasannya, kalau ini karena kita personal use, bukan yang versi pro ya. Nah, ini versi pro nya. Ini perbedaan versi personal yang gratis yang kita pakai sekarang dengan yang berbayar ya, yang ada basic app dan pro app. Ini kalau kita untuk media belajar sendiri, kita yang menggunakan yang free sudah cukup dengan batasan sampai maksimal 100 MB file storage itu seperti, dan juga 500 data raw, 500 di Google Sheet-nya itu. Kemudian setelah selesai, ini kita kembali. Oke, sudah, anggap aja ini sudah selesai ya, aplikasi pembelajaran untuk pengenalan pahlawan dan juga Presiden Indonesia. Oke, selanjutnya kita ingin aplikasi ini berjalan di HP kita. Jadi ketika kita publish, nah, publish app, oke, publish app. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Pertama, kita bisa menggunakan link, atau kita bisa men-scan aplikasi langsung. Nah, ini sebenarnya linknya kita ganti jadi pahlawanku pahlawanku 2021. Ini linknya kita copy. Oke, kemudian ini, atau kita bisa menggunakan scan to install ini. Nanti akan saya praktekkan bagaimana menginstal aplikasi dengan scan dan juga link.
Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan mengenai hal yang masih dibingungkan, bisa tanyakan langsung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.